Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreansah, duduk dan belajar di kelas 11 akuntansi 2. Saya akan mempresentasikan tentang subjek pajak. Definisi: pajak penghasilan atau PPH dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. PPH dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika kewajiban subjektif mulai dari bagian tahun. Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 12 bulan. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Subjek pajak pasal 2 ayat 1 dan 1A. Orang pribadi OP. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan bersifat menggantikan yang berhak. Badan. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak pasal 2 ayat 2. Dalam negeri dan luar negeri. Subjek pajak dalam negeri pasal 2 ayat 3. Orang pribadi bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Badan didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pembentukan berdasarkan peraturan perundangan. Pembiayaan bersumber APBN atau APBD. Penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Warisan yang belum terbagi, menggantikan yang berhak. Subjek pajak luar negeri pasal 2 ayat 4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Bentuk usaha tetap 1. Pasal 2 ayat 5. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak LN. Kedua, badan sebagai subjek pajak LN untuk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap 1. Pasal 2 ayat 5. Untuk yang pertama, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan, proyek konstruksi instalasi atau proyek perakitan. Tempat tinggal atau kedudukan WP pasal 2 ayat 6. Tempat tinggal orang pribadi, tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Dirjen Pajak menurut keadaan yang sebenarnya. Saat mulai dan akhir kewajiban subjektif 1 pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Subjek pajak dalam negeri. Orang pribadi mulai saat dilahirkan, saat berada atau berniat tinggal di Indonesia. Badan mulai saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Warisan yang belum terbagi mulai saat timbulnya warisan. Berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
saat mulai dan akhir kewajiban subjektif 1 pasal 2A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Orang pribadi mulai saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, badan mulai saat melakukan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Berakhir saat tidak lagi menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif pasal 2A ayat 6. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak. Bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Tidak termasuk subjek pajak pasal 3. A. Kantor perwakilan negara asing. B. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari orang negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. C. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menke dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.